Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu dan kita masih membahas mengenai Islamofobia di mana-mana. Dan kita langsung saja bertanya ke Prof. Dadang. Prof, bagaimana prospek ke depannya mengenai Islamofobia ini agar juga berdampak ke arah positif, Prof? Saya kira kita tidak terlalu optimis ya, tentang Islamofobia ke depan. Karena kepentingan-kepentingan orang itu makin besar, makin. Pertama mungkin kepentingan agama mereka. Kepentingan untuk memperbesar pengikut di antara mereka, salah satunya itu menjelekan Islam. Yang kedua itu kepentingan politik. Dalam arti mereka menginginkan politik identitas itu tidak ada, yang mereka inginkan ada politik yang mereka menang dengan dengan isu, memperdagangkan isu-isu tentang kejelekan Islam, kejelekan partai politik Islam, termasuk kejelekan yang berbau Muslim aja. Dan yang ketiga untuk bisnis mereka, karena ternyata media-media sosial yang mereka atau postingan itu diminati orang, walaupun orang itu merasa kesal, benci ya. Sehingga postingan-postingan itu menjadi trending topik, menjadi banyak viewernya. Contohnya itu seperti salah seorang pendeta yang menghina Islam di Indonesia ya, yang mereka katakan ayat Quran 300 harus dihilangkan. Nah itu kan menjadi banyak viewernya karena kita membagikan lagi di WhatsApp kita atau di media-media kita tentang ini orang ini. Jadi pada penasaran dan ditonton itu menghasilkan uang yang banyak. Saya kira ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kalau ada postingan-postingan yang menghina, jangan direposting lagi, sudah aja dihilangkan di WA kita ataupun di media kita, suspend saja sudah. Kalau di reposting lagi makin besar, makin banyak penontonnya, dia makin senang. Maka dia akan dapatkan doku yang banyak ya ke kantong dia. Dan dia akan memproduksi lagi seperti itu. Dan dia akan diikuti oleh orang lain karena kesuksesan itu. Ketiga motivasi ini tidak akan berkurang selamanya. Dia akan terus terjadi. Cuma ya memang di sini perlu penegakan hukum yang berat bagi orang penghina agama, agama apapun juga. Saya senang kalau dari Islam yang menghina agama orang lain pun harus diproses. Begitu pula pengaruh agama lain yang menghina Islam harus diproses secara berat. Karena agama itu sesuatu yang suci, sesuatu yang diyakini sebagai kebenaran, nah itu dalam Al-Quran ada. La yasubul ladina la yad'una min dunillah. Jangan kamu mencaci maki Tuhan orang yang Tuhan yang mereka sembah yang bukan Allah. Karena mereka akan mencaci kita, menjelekan Allah tanpa ilmu dan keterlaluan. Bighairi ilmin ya, jadi tanpa. Oleh karena itu ya saya kira kita itu harus ada peringatan dari lembaga hukum tentang beratnya sanksi siapapun yang menghina agama. Ya. Di negara termasuk negara Indonesia yang Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa itu mencerminkan keberagamaan. Ya. Keberagamaan. Oleh karena itu dasarnya seperti itu. Janganlah masyarakat Indonesia menghina agama orang lain. Dalam konteks apapun juga. Ya sudah aja dia harus mendakwahkan agamanya sendiri, mereka memberikan satu penjelasan kepada orang tentang agamanya, mau merasa baik dan memuji agamanya silakan, tapi di lingkungan seperti itu. Baik. Oleh karena itu saya setuju kalau ini pertama prospek ke depan itu juga tidak terlalu cerah walaupun itu ya. Ya tadi motivasi tadi politik, motivasi penyebaran agama dan motivasi bisnis. Maka selama itu ada, kepentingan itu ada, selama itu pula mungkin Islamofobia itu akan. Walaupun mereka menyadari bahwa itu sanksinya nanti akan sangat berat ya. Di dunia apalagi di akhirat ya, gitu. Yang kita yakini bahwa
penghina agama itu akan mendapatkan keadaan yang susah nanti di akhirat. Makasih. Baik, Prof. Prof, berarti juga harus ada regulasi dari pemerintah sendiri ya, Prof ya? Ya. Ya, Prof, terima kasih atas penjelasan dan pencerahannya. Pesan-pesan yang disampaikan tentunya juga pasti memberikan dampak yang baik kepada para pemirsa di rumah. Prof, sepertinya kita sudah di penghujung acara. Prof bisa menyampaikan kembali pesan-pesan kepada para pemirsa, khususnya juga pada pemerintah yang memang kita juga harus bersama-sama untuk memerangi Islamofobia. Silakan, Prof. Saya mohon kepada pemerintah Republik Indonesia untuk membuat regulasi sebagaimana mungkin nanti menurunkan apa yang sudah dikeluarkan PBB tentang regulasi melarang orang untuk Islamofobia atau juga melarang saling menghina di antara agama, merendahkan di antara pengantar agama. Ini harus jelas, sanksinya jelas karena itu melanggar Pancasila nomor 1 ya, tentang ketuhanan yang Maha Esa. Bayangkan kalau saling ini. Yang kedua, kepada masyarakat luas, saya kira kita harus berhati-hati untuk tidak menghina agama apapun juga, termasuk agama Islam atau agama-agama yang ada di Indonesia yang 6 itu. Jangan sampai kita menghina, karena itu bagi kita masyarakat Muslim itu adalah tidak baik. Nah, kalau kita dakwah silahkan, tetapi jangan menghinakan. Ya. Kalau dakwah silahkan. Kita mewartakan kepada mereka tentang agama kita silahkan, tetapi jangan merendahkan, karena itu adalah keyakinan mereka dan sesuatu yang oleh Rasulullah SAW tetap dijaga, ya, tidak dihinakan oleh mereka. Karena ada beberapa ayat Quran yang menyatakan seperti itu. Yang terakhir kepada warga Muhammadiyah, perlihatkanlah kita sebagai sebuah umat Muslim yang berkemajuan, yang kita menampakkan diri sebagai orang yang santun, rendah hati, dermawan, husnul khuluq, ya, yaitu kaum muslimin yang moderat, yang wasatiyah. Jangan sampai menampilkan kita orang-orang yang ganas, orang-orang yang nanti melahirkan ketakutan pada orang dan ejekan pada orang. Saya kira itu mungkin ya tentang himbauan kita di akhir acara ini. Baik, terima kasih Prof. Dadang atas kesempatannya pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan catatan akhir pekan TV-mu. Teruslah berbuat kebaikan dimanapun Anda berada. Terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.